Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang uji asosiasi. Sebelumnya, perkenalkan, saya Asyifa Dinasari, NPM 2201020040 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Bayu Erlangga, NPM 2201020026. Saya Vivi Nurijaya, NPM 28. Saya Astia Kinasi, NPM 2101020013. Saya Nurul Fadila, NPM 43. Untuk langsung saja, pertama akan dijelaskan oleh Mbak Astia. Baik, materi yang pertama yaitu uji asosiasi. Uji asosiasi adalah teknik statistika yang digunakan untuk mengukur sejauh mana hubungan atau keterkaitan antara dua variabel. Tujuan utamanya adalah untuk mengetahui apakah perubahan pada satu variabel berhubungan dengan perubahan pada variabel lain. Dalam penelitian sosial, ekonomi, dan kesehatan, uji asosiasi sering digunakan untuk mengidentifikasi pola hubungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi fenomena tertentu. Next. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis uji asosiasi. Terdapat beberapa uji asosiasi yang digunakan dalam penelitian. Di antaranya yaitu ada uji korelasi. Korelasi Pearson digunakan untuk mengukur hubungan linier antara dua variabel yang berskala interval atau rasio dan distribusi normal. Hasil ujian ini menghasilkan koefisien korelasi yang bernilai antara -1 hingga 1. Nilai mendekati 1 menunjukkan hubungan positif yang kuat, sementara nilai mendekati -1 menunjukkan hubungan negatif yang kuat. Yang kedua yaitu ada korelasi Spearman. Digunakan untuk data yang tidak berdistribusi normal atau untuk data ordinal. Uji ini mengukur hubungan monotonik antara dua variabel. Next. Yang selanjutnya yaitu ada tujuan uji asosiasi, yaitu yang pertama ada mengetahui arah hubungan antara dua variabel positif atau negatif. Yang kedua, mengetahui kekuatan hubungan antara dua variabel. Yang ketiga, meningkatkan signifikansi statistik dari hubungan tersebut, apakah hubungan tersebut terjadi secara kebetulan atau tidak. Selanjutnya yaitu membantu peneliti dalam mengambil keputusan atau menyusun kebijakan berdasarkan hasil tujuan antar variabel yang ditemukan. Next. Selanjutnya yaitu ada langkah-langkah yang umum dilakukan dalam uji asosiasi adalah menyusun hipotesis. Yang pertama, hipotesis nol, tidak ada asosiasi antara dua variabel. Dan selanjutnya, hipotesis alternatif H1 adalah asosiasi antara dua variabel. Yang selanjutnya yaitu memilih jenis ujian yang tepat. Pilih jenis ujian berdasarkan jenis data yang digunakan, apakah data nominal, ordinal, interval, atau rasio. Jika data kategorikal digunakan uji chi-squared. Jika data numerik
distribusi normal, gunakan korelasi persen. Jika data ordinal atau tidak berdistribusi normal, gunakan korelasi Spearman. Next. Selanjutnya yaitu menganalisis data. Hitung nilai statistik yang sesuai, misalnya koefisien korelasi untuk uji korelasi, nilai chi-square untuk uji chi-square. Tentukan nilai P untuk menilai signifikansi. Jika nilai P 0,05 ohmnya, hipotesis 0 ditolak, yang berarti ada asosiasi yang signifikan antara dua variabel. Jika nilai P 0,5 hipotesis 0 diterima, yang berarti tidak ada asosiasi yang signifikan. Materi selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Yang selanjutnya adalah tipe hubungan. Tipe hubungan dalam uji signifikansi parametrik mencakup berbagai jenis analisis statistik yang bertujuan untuk mengukur, memprediksi, atau mengevaluasi hubungan antar variabel berdasarkan asumsi distribusi tertentu, atau biasanya distribusi normal. Tipe hubungan dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah satu, hubungan korelasi. Hubungan korelasi digunakan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan antara dua variabel kontinu. Biasanya melalui korelasi Pearson yang mengidentifikasi hubungan linear. Korelasi dapat bersifat positif, negatif, atau tidak ada sama sekali. Yang kedua adalah hubungan regresi. Hubungan regresi cenderung lebih kompleks karena fokus utamanya adalah pada pengaruh satu atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam regresi linear sederhana, satu variabel independen digunakan untuk memprediksi variabel dependen. Sementara dalam regresi berganda, lebih dari satu variabel independen dipertimbangkan yang biasanya digunakan untuk menganalisis pola hubungan atau untuk tujuan prediksi. Next. Yang ketiga adalah hubungan perbedaan. Hubungan perbedaan mengevaluasi apakah terdapat perbedaan signifikan antara dua atau lebih kelompok. Untuk dua kelompok, independent t-test atau Pyrette t-test sering digunakan. Sedangkan untuk lebih dari dua kelompok, ANOVA digunakan untuk membandingkan rata-rata antar kelompok berdasarkan variabel tertentu. Yang keempat adalah hubungan interaksi. Hubungan interaksi bertujuan untuk menentukan apakah pengaruh suatu variabel independen terhadap variabel dependen dipengaruhi oleh variabel independen lainnya. Contohnya dengan menggunakan regresi yang melibatkan interaksi atau two-way ANOVA, peneliti dapat menganalisis bagaimana kombinasi dua variabel independen mempengaruhi hasil yang diperoleh. Next. Yang terakhir adalah hubungan sebab akibat. Hubungan sebab akibat bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan kausal. Meskipun uji parametrik umumnya hanya menunjukkan hubungan statistik, bukan kausalitas yang langsung, regresi dan analisis jalur digunakan untuk menilai dampak langsung dan tidak langsung dari variabel independen terhadap variabel dependen. Dengan menerapkan metode yang tepat, uji signifikansi parametrik memungkinkan peneliti untuk mengevaluasi berbagai jenis hubungan secara lebih akurat dan mendalam, asalkan asumsi dasar statistik terpenuhi. Mungkin cukup sekian dari saya, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman. Yang selanjutnya yaitu korelasi linear variabel berganda. Penggunaan korelasi linear variabel berganda adalah koefisien person produk momen yang seringkali berhubungan dengan koefisien korelasi sederhana. Teknik ini digunakan untuk menunjukkan arah hubungan di antaranya dua variabel. Selain itu, juga dimaksudkan untuk mengukur derajat hubungan atau
keeratan hubungan di antara dua variabel tersebut. Pendekatan ini menggunakan dua asumsi berikut. Yang pertama, kedua variabel dalam analisis mempertimbangkan sebagai hubungan garis lurus. Kemudian yang kedua, variabel yang digunakan berasal dari sampel secara random yang keduanya saling berhubungan. Next. Analisis regresi berganda dibagi menjadi 5 di antaranya. Yang pertama, regresi linear. Regresi linear yang digunakan untuk menentukan hubungan sebab atau akibat. Dalam rangka melakukan estimasi atau membuat perkiraan hubungan sebab akibat, maka penelitian harus mengukur atau menentukan nilai Y sebagai variabel tidak bebas untuk menaksir nilai-nilai yang berhubungan dengan X atau variabel bebas. Proses yang digunakan dalam hubungan ini adalah untuk menentukan dalam kaitannya dengan analisis regresi sederhana. Regresi linear bertujuan untuk menentukan hubungan linear antara variabel dependen Y dan variabel independen X. Hubungan tersebut direpresentasikan dengan persamaan Y sama dengan B0 ditambah B1 X1 ditambah E. Yang dimana Y sama dengan variabel tidak bebas atau variabel dependen. Kemudian yang X1 yaitu variabel bebas atau variabel independen. B0 adalah intersip Y, nilai dari Y apabila X1 adalah 0 atau nilai Y bila mana hubungan garis simpang Y dan X1 berada pada Y aksis. Kemudian yang E atau epsilon yaitu error atau residual. Kemudian yang kedua, metode kuadrat kecil, yaitu metode kuadrat kecil mengenai teknik yang digunakan untuk mengestimasi parameter B atau beta dalam persamaan regresi. Tujuannya adalah meminimalkan jumlah kuadrat error atau E2 epsilon di antara nilai observasi dan nilai prediksi. Kemudian yang ketiga, pengujian signifikan untuk analisis regresi. Pengujian signifikan dilakukan untuk mengetahui apabila variabel independen secara statistik memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Yang keempat, yaitu regresi berganda. Regresi berganda merupakan bentuk regresi linear di mana terdapat lebih dari satu variabel independen. Yang kelima, batas-batasan yang berkaitan dengan analisis regresi berganda, yaitu beberapa batasan yang perlu diperhatikan dalam analisis regresi berganda. Yang pertama yaitu multikolinearitas dan yang kedua homorkedastisitas. Yang selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya yaitu pengujian parametrik. Pengujian parametrik menggunakan data interval atau rasio dan harus memenuhi asumsi sebagai berikut. Yang pertama yaitu
hubungan dua buah variabel harus linear. Yang kedua, mempunyai distribusi normal bivariat atau bivariat normal distribution, yaitu kedua data diambil secara random dalam populasi dan keduanya secara bersama-sama mempunyai distribusi normal. Yang selanjutnya ada pengujian parametrik secara statistik yang terbagi menjadi 6, yaitu yang pertama ada person atau produk moment, yaitu untuk variabel kontinus linear yang berhubungan. Yang kedua yaitu correlation atau rasio eta, yaitu untuk data non-linear atau untuk mengkorelasi efek utama dengan variabel dependen yang kontinu. Yang ketiga yaitu biserial, yaitu asosiasi variabel kontinu dengan variabel dikotomi dengan asumsi keduanya berdistribusi normal. Yang keempat yaitu patrial correlation, yaitu melibatkan tiga variabel, menghubungkan kedua variabel dengan variabel ketiganya dikeluarkan. Yang kelima yaitu multiple correlation, yaitu melibatkan tiga variabel, menghubungkan sebuah variabel dengan dua variabel lainnya. Yang terakhir yaitu regresi linear bervarian, yaitu regresi linear dengan dua variabel, sebuah dependen dan sebuah independen. Yang selanjutnya, pengujian parametrik dapat diuji menggunakan 4, yaitu yang pertama korelasi produk moment atau person, yaitu teknik korelasi ini digunakan untuk mencari hubungan dengan membuktikan hipotesis hubungan dua variabel. Kedua variabel berbentuk interval atau rasio, dan sumber data dari dua variabel atau lebih tersebut adalah sama berbentuk regresi linear dan data dari setiap variabel berdistribusi normal. Yang kedua yaitu korelasi ganda, angka yang menunjukkan arah dan kuatnya hubungan antara dua variabel independen secara bersama-sama atau lebih satu variabel dependen. Simbol dari korelasi ganda adalah R. Korelasi ganda untuk dua variabel independen dan satu dependen. Yang ketiga yaitu korelasi parsial. Digunakan untuk menganalisis bila peneliti bermaksud mengetahui pengaruh atau mengetahui hubungan antara variabel independen dan dependen, di mana salah satu variabel independennya dibuat tetap atau dikendalikan. Jadi, korelasi parsial merupakan angka yang menunjukkan arah dan kuatnya hubungan antara dua variabel atau lebih setelah satu variabel yang diduga dapat mempengaruhi hubungan variabel tersebut tetap atau dikendalikan. Yang terakhir yaitu regresi linear bivariat, yaitu ketika mengambil nilai pengamatan X untuk mengestimasi atau memprediksi nilai Y pasangannya. Prosesnya disebut sebagai prediksi sederhana. Ketika digunakan lebih dari satu X, maka hasilnya adalah suatu fungsi prediktor berganda. Prediksi sederhana dan berganda dibuat dengan menggunakan teknik yang disebut analisis regresi. Sekian dari saya akan diteruskan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya yaitu pengujian asosiasi non-parametrik. Pengujian ini digunakan untuk tipe data nominal atau ordinal atau kedua asumsi yang ada di pengujian parametrik tidak dapat dipenuhi. Next. Pengujian asosiasi non-parametrik terbagi menjadi 6. Yang pertama, koefisiensi kontingensi. Koefisiensi kontingensi digunakan untuk menghitung hubungan antara variabel bila ada data berbentuk nominal. Teknik ini mempunyai kaitan arah dengan C kuadrat yang digunakan untuk menguji hipotesis komparatif ke sampel independen. Oleh karena itu, rumus yang digunakan mengandung nilai C kuadrat. Yang kedua yaitu Chalmers F adalah modifikasi dari Pi untuk ukuran tabel yang lebih besar dan memiliki kisaran nilai sama dengan 1,0 untuk sembarang bentuk tabel. Yang ketiga yaitu gamma. Gamma dari Goldman dan krusial ini ialah statistik yang membandingkan pasangan
dan diskordan, dan kemudian membakukan hasil dari maksimumkan nilai penyebut. Gamma mempunyai interpretasi penurunan kesalahan proporsional atau PKP yang berhubungan erat dengan apa yang sudah kita ketahui tentang ukuran nominal PKP. Yang keempat yaitu korelasi Spearman rank. Kalau pada produk momen, sumber data yang untuk variabel yang akan dikorelasikan adalah sama, data yang dikorelasikan adalah data interval atau rasio, serta data dari kedua variabel masing-masing membentuk distribusi nominal, maka dalam korelasi Spearman rank sebuah data untuk kedua variabel akan dikonservasikan dapat berasal dari sumber yang tidak sama. Jenis data yang dikorelasikan adalah data ordinal. Jika korelasi Spearman rank adalah bekerja dengan data ordinal dan berjenjang atau ranking dan bebas distribusi. Yang kelima yaitu korelasi Kendall-Tau. Seperti dalam korelasi Spearman, korelasi Kendall-Tau dapat digunakan untuk mencari hubungan dan menguji hipotesis antara dua variabel atau lebih bila datanya berbentuk ordinal atau ranking. Kelebihan teknik ini bila digunakan untuk menganalisis sampel yang jumlah anggotanya lebih dari 10, efisien korelasi parsial. Korelasi ini terbagi menjadi dua, yaitu korelasi statistik tau B Kendall dan statistik tau C Kendall. Yang terakhir yaitu statistik Desomer. Menutup perbatasan tentang statistik yang menggunakan konsep pasangan konkordan dan diskordan, kegunaan statistik ini berguna dari kemampuannya mengkompensasi nilai ranking yang sama dan menyesuaikan arah variabel terkait. Seperti sebelumnya, koefisien simetris menghitung secara sama variabel baris dan kolom. Perhitungan kedua dan ketiga masing-masing menunjukkan variabel kebugaran sebagai variabel dependen dan variabel tingkat manajemen variabel dependen. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.